Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menguraikan tentang kisah perjalanan Rasulullah SAW ke Taif. Selama 9 tahun sejak diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan membawa petunjuk untuk memperbaiki keadaan kaumnya di Mekah Karomah. Tetapi sedikit sekali yang mau menerima ajakan beliau, kecuali orang-orang yang sejak awal telah memeluk Islam. Selain orang-orang seperti mereka, ada juga sebagian lainnya yang secara lahiriah belum memeluk Islam. Tetapi mereka bersedia untuk membantu usaha dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan hampir seluruh orang-orang kafir di Mekah selalu menghalangi, mencemoohkan, dan menyakiti beliau dan para sahabatnya. Meskipun paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Talib, juga termasuk golongan orang-orang yang belum memeluk ajaran Islam atau belum memeluk agama Islam, tetapi hatinya sangat mencintai Rasulullah SAW dan suatu kebanggaan baginya jika ia dapat menolong Nabi SAW. Pada tahun ke-10 setelah risalah kenabian, ketika Abu Talib meninggal dunia, kaum kafir bertambah gencar dalam mencegah perkembangan Islam. Di mana saja, kapan saja mereka ada kesempatan, mereka akan mengganggu kaum muslimin. Suatu ketika Rasulullah SAW pergi berdakwah ke Taif. Di sana ada suatu kabilah bernama Thaqif, suatu kabilah yang sangat banyak jumlahnya. Menurut beliau SAW, jika penduduk Taif memeluk Islam, maka kaum muslimin dapat melepaskan diri dari siksaan dan gangguan orang-orang kafir, dan akan menjadikan kota itu sebagai pusat penyebaran agama Islam. Setelah tiba di Taif, Nabi SAW langsung menemui 3 orang pemuka masyarakat setempat. Setelah Nabi SAW berbicara dengan mereka, beliau langsung mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak mereka untuk ikut membantu penyebaran agama yang hak ini. Namun mereka bukan saja menolaknya, bahkan mereka pun tidak mau memperhatikan ajakan Nabi Muhammad SAW. Hal ini sangat bertentangan dengan adat bangsa Arab yang terkenal dengan penghormatan terhadap tamu. Ketika mereka bertemu dengan Nabi SAW, tidak ada rasa penghormatan sedikit pun, bahkan sebaliknya, mereka menerima beliau dengan perilaku yang sangat buruk. Mereka berterus terang bahwa mereka tidak suka jika Nabi SAW berada di tempatnya. Pada mulanya beliau berharap dengan kedatangan kepada mereka sebagai tokoh masyarakat akan diterima dengan sambutan yang baik dan sopan. Tetapi sebaliknya, beliau justru diterima dengan kata-kata kasar dan menyakitkan. Salah seorang dari mereka berkata, "Oh, kamukah yang dipilih oleh Allah sebagai nabinya?" Yang lainnya juga berkata, "Apakah tidak ada orang lain yang lebih pantas dipilih oleh Allah sebagai nabi?" Yang ketiga juga berkata, "Saya tidak mau berbicara denganmu, karena jika kamu memang benar seorang nabi seperti yang kamu akui, dan kemudian aku menolakmu, tentu akan mendatangkan bencana. Sebaliknya, jika kamu berbohong, maka tidak ada gunanya berbicara denganmu." Setelah bertemu dengan mereka yang tidak dapat diharapkan itu, Nabi SAW pun berharap agar dapat berbicara dengan orang-orang selain mereka. Ini adalah sifat Rasulullah SAW yang selalu bersungguh-sungguh dan berpendirian teguh, serta tidak mudah putus asa. Tetapi ternyata tidak satu pun di antara mereka yang mau menerima mereka.
bukan hanya enggan menerima ajakan beliau, bahkan mereka telah berkata kepada Rasulullah SAW dengan membentaknya, keluarlah kamu segera dari kampung ini dan pergilah kemana saja kamu sukai. Ketika Nabi SAW sudah tidak dapat lagi berharap kepada mereka, beliau pun segera meninggalkan mereka. Akan tetapi penduduk kota itu telah menyuruh para pemudanya agar mengikuti Nabi SAW dan mengganggu, mencaci serta melempari beliau dengan batu sehingga sandal beliau penuh dengan darah. Dalam keadaan seperti inilah Rasulullah SAW meninggalkan Taif. Dalam perjalanan pulang, beliau SAW telah menjumpai suatu tempat yang dianggap aman dari kejahatan mereka. Maka Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, aku mengadukan kepadamu lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai yang Maha Rahim dari sekalian rahimi, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang merasa lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada musuh yang akan menguasaiku, ataukah kepada keluargaku yang Engkau berikan segala urusan? Tidak suatu kehebatan asalkan tetap dalam ridha-Mu. Afiat-Mu lebih berharga bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari segala kegelapan dan yang membaguskan urusan dunia dan akhirat. Darimu atasku, kemarahan-Mu atas darimu, atasku azab-Mu. Kepada Engkaulah kuadukan keadaanku hingga Engkau ridha, tidak daya melainkan denganmu." Demikian sedih doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW, sehingga Jibril alaihissalam datang dan memberi salam kepada beliau seraya berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui apa yang terjadi dalam perbincanganmu dengan kaummu, dan Allah pun mendengar apa jawaban mereka kepadamu, dan Dia telah mengutus kepadamu satu malaikat yang bertugas menjaga gunung agar siap melaksanakan apapun Engkau perintahkan kepadanya." Malaikat itu pun datang dan memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW serta berkata, "Apapun yang Engkau perintahkan akan aku laksanakan. Bila Engkau suka, aku akan benturkan kedua gunung di samping kota ini, sehingga siapapun yang tinggal di antara kedua gunung itu akan mati terhimpit. Jika tidak demikian, apapun hukuman yang Engkau inginkan, aku siap melaksanakannya." Rasulullah SAW yang bersifat kasih dan mulia ini menjawab, "Saya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan pada saat ini mereka tidak menerima Islam, mudah-mudahan suatu saat nanti anak keturunan mereka akan menjadi orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah." Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pelajaran dari kisah di atas, demikianlah akhlak seorang nabi yang paling mulia. Kita mengaku bahwa diri kita adalah pengikutnya, namun jika mendapatkan sedikit kesulitan, kita akan mencela, bahkan membalas dendam. Kezaliman dibalas dengan kezaliman. Demikianlah perilaku dan kebiasaan kita sekarang ini. Padahal seharusnya dengan pengakuan tersebut, segala tingkah laku kita harus mengikuti beliau Rasulullah SAW sendiri. Jika mengalami kesulitan atau penderitaan yang pedih dari orang lain, beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Keburukan dibalas dengan doa. Rasul SAW selalu mendoakan, tidak pernah berkeinginan untuk membalas dendam. Semoga kisah ini bisa menjadikan kita bertambah iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.